Maka inilah nih yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita. Yang kemudian wa in kana kabiron, dan jikalau kita berjumpa dengan orang yang lebih dewasa daripada diri kita atau yang lebih tua dari diri kita, kulta, maka kita katakan haza qad abadallahu qabli, bahwa orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih tua dari kita, ibadahnya lebih dahulu daripada diri kita. Itu harus kita ngomong begitu tuh di dalam diri kita tuh. Jangan sampai kita tuh kagak mempunyai rasa itu. Kalau sampai kita tidak punya rasa itu, maka yang ada apa? Kita akan selalu merasa sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramun, Ketua DKM kita bersama beserta jajarannya, Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Haidir, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah untuk kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sholat Jumat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan thalabul ilminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi niat kita pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa selalu berselawat kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad, masih pada bab sulasi yang mana isi nasihatnya masih tiga perkara ya. Alhamdulillah ini belum habis-habis, masih banyak banget kayaknya ya. Mungkin nasihatnya nanti bisa sampai
8 ya, atau 9 nasihat. Jadi setiap bab itu pasti berbeda urutannya. Jadi ada 22, ada 33, ada 44, ada 55, ada 66 nasihat itu masing-masing setiap babnya. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca umul kitab Suratul Fatihah, yang mana ini kita tujukan untuk kepada saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, ataupun saudara-saudara kita yang mungkin keadaannya pada pagi hari ini atau hari ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan senantiasa Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala dan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan khususnya untuk kita semua, mudah-mudahan dengan membaca umul kitab Suratul Fatihah ini, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi, khususan hadzal kitab wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membahas tentang makalah yang ke-21 pada bab sulasi. Pada bab sulasi, makalah yang ke-21, yang mana makalah ini disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wal isruna. Dan adapun makalah yang ke-21, an Aliin radhiyallahu an, disampaikan dari Sayyidina Ali karamallahu wajh. Apa yang disampaikan atau nasihatnya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali mengatakan, kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi sarrun nas wa kun indan nasi rajulam minan nas. Jadi ada 3 nasihat yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana nasihat ini Pak Bu ya, mengajarkan kepada kita 3 sikap kesempurnaan hidup manusia. Jadi ini bisa menjadi motivasi hidup kita dalam menjalankan kehidupan kita dan menjadi seorang manusia yang baik. Yang pertama, apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Kun, jadilah engkau indallah, di sisi Allah, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Artinya ketika kita ingin menjadi seorang manusia yang baik di sisi Allah, ya harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Maka insya Allah kita menjadi seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada seorang ulama Pak yang mengatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau bernama Syekh Muhammad Abdullah bin Abdul Mubin Al-Fatani Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Al-Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh beliau? Afdalun nas,
mangkana fihi khamsu hisolin. Jadi kata beliau, sebaik-baiknya manusia adalah ketika seseorang tersebut mempunyai 5 sifat mulia di dalam dirinya. Maka kalau kita nih punya 5 sifat mulia di dalam diri kita ini, maka insya Allah kita akan menjadi seorang manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau apa? Ayyakuna ala ibadatu rabbihi mukbilan. Senantiasa selalu beribadah kepada Allah, senantiasa selalu menghadap kepada Allah dalam perkara kebaikan-kebaikan. Mau itu ibadah sholat, mau itu ibadah puasa, mau itu ibadah yang lainnya. Maka ketika ini bisa kita kerjakan, insya Allah kita menjadi seorang hamba atau seorang manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat ini penting sekali buat kita kerjakan. Kenapa? Kalau kita pengen jadi orang yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa kata beliau? Kata Al-Imamu Abdullah apa? Ayyakuna naf'ahu lil khalqi zahiran. Yaitu menjadi seseorang yang ketika dia melakukan perbuatan kepada orang lain dan perbuatan itu nyata, maka kita akan dianggap menjadi seorang manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada saudara kita atau kepada makhluk Allah yang lain, ini menjadi nyata, jelas di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ayyakunan nas min syarrihi aminin. Kita jadi orang, kita jadi manusia harus bisa memberikan rasa aman kepada orang lain, kepada manusia lain. Maka ini nih yang dianggap sebagai seorang manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita udah dianggap aman oleh orang lain, jelas orang tersebut akan merasa dirinya terlindungi walaupun bukan dengan keluarganya sendiri. Tuh. Walaupun kita orang lain, tapi kalau kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain, maka insya Allah hidup kita akan menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ayyakuna amaluhu abdin nasi asya, ya. Pekerjaannya atau perbuatannya itu diukur dari segala kebaikan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Maka ini nih akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya apa? Selalu mengingat yang namanya kematian. Kalau ada 5 sifat ini di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita jaga, ya, harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini tidak berguna, tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka 5 sifat ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian wakun indan nafsi sarunas, wakun indan nafsi sarunas, wakun dan jadilah engkau indan nafsi sarunas, seburuk-buruknya manusia di hadapan diri kita sendiri. Tuh. Nasihat yang kedua dari Sayyidina Ali, kita diajarkan harus menjadi seorang manusia yang paling buruk di hadapan diri kita sendiri. Artinya kita kagak boleh sombong. Kita jangan merasa paling benar, kita jangan merasa paling baik, kita jangan merasa paling
soleh. Begitu. Ada preman atau ada orang yang lagi tidak taat kepada Allah, kita jangan katakan dia ini kagak benar, jangan. Tapi kita lihat kepada diri kita. Artinya di sini anggaplah diri kita ini paling buruk daripada orang lain. Kadang-kadang kan kita mah ngelihatnya orang lain mulu yang buruk, diri kita mah selalu bagus. Kadang-kadang begitu. Kita ngelihatnya orang lain buruk, diri kita bagus. Kadang-kadang orang lebih bodoh, kita merasa lebih pintar. Orang lain belum alim, kita ngerasa sudah paling alim. Jangan nih. Jadi jadilah kita seburuk-buruknya manusia di hadapan manusia lainnya. Begitu. Sebagaimana di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Idza laqimta ahadan minan nas," ketika kamu berjumpa dengan seseorang manusia, ya. Kita ketemu nih sama manusia, ra'aital fadlalahu alaika, ya. Maka ketika kita melihat keistimewaan orang tersebut, fatakulu, kita katakan, asa ayyakuna indallahi khairan minni. Bisa jadi orang yang kita temui tersebut itu lebih baik daripada diri kita. Itu harus kita bilang begitu di dalam hati kita. Lalu kemudian yang kedua apa? Dikatakan lagi wa arfa'ad darajatan, dan bisa jadi orang yang kita jumpai, orang yang kita temui itu derajatnya lebih tinggi daripada diri kita. Itu harus kita katakan begitu di dalam diri kita tuh. Jadi kita harus ngomong begitu tuh di dalam diri kitanya begitu. Lalu kemudian fa in kana sagiran, jikalau kita berjumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, atau kita berjumpa dengan orang atau anak kecil, kulta, maka kita katakan hadza lam yusillah, bahwa dia itu belum pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita katakan tuh di dalam diri kita tuh, kita selalu ngomong begitu tuh. Kita berjumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, kita katakan dia mah enak, belum berbuat maksiat kepada Allah. Lalu kemudian kita bilang wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairan minni, wa ana, dan aku mungkin lebih banyak berbuat maksiat daripada orang yang kita jumpai tersebut. Tuh. Itu tuh yang harus kita katakan tuh, jangan sampai kagak. Maka inilah nih yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita. Yang kemudian wa in kana kabiron, dan jikalau kita berjumpa dengan orang yang lebih dewasa daripada diri kita atau yang lebih tua dari diri kita, kulta, maka kita katakan haza qad abadallahu qabli, bahwa orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih tua dari kita, ibadahnya lebih dahulu daripada diri kita. Itu harus kita ngomong begitu tuh di dalam diri kita tuh. Jangan sampai kita tuh kagak mempunyai rasa itu. Kalau sampai kita tidak punya rasa itu, maka yang ada apa? Kita akan selalu merasa sombong. Kita akan selalu merasa paling hebat. Kita akan selalu merasa paling pinter. Tuh, begitu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah wa in kana aliman. Ketika kita berjumpa dengan orang yang alim, orang yang berilmu, maka kita katakan haza asallahu jahil, bahwa diri kita ini adalah orang yang bodoh. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang, dia ini bisa ngaji, dia bisa begitu, ya udah kita anggap dia paling pintar, diri kita bodoh, begitu. Sehingga apa? Derajat kita bisa naik, Pak. Kalau enggak begitu, kita akan selalu takabur, kita akan selalu sombong, kita akan selalu membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita.
Padahal kalau kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain, belum tentu orang lain itu lebih buruk daripada diri kita. Padahal hakikatnya kitalah yang lebih buruk daripada orang lain. Maka ini nih yang harus kita jaga. Jangan sampai rasa takabur dan sombong itu bersarang di dalam diri kita. Begitu. Yang kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di sini, haza asallahu jahilan wa ana asaituhu bi ilmin wala adri bima yahtamu ila au biyahtamulah wa in kana kafiron. Dan seandainya kita berjumpa dengan orang yang kafir, nih kita lagi berjumpa dengan orang kafir. Orang kafir itu seperti apa? Mungkin yang beda agama dengan kita. Contoh orang Kristen, orang Buddha, ya, yang berbeda akidahnya dengan kita. Kita berjumpa dengan orang tersebut, maka fakulta, kita katakan la adri asa ayyus lima fayuhtamalahu bi khairil amali. Bisa jadi orang yang kita temui itu kafir, di suatu saat nanti dia menjadi orang muslim dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tuh kita katain begitu. Jangan kita bilang kafir lu, jangan. Jangan malah kita kata-kata begitu, jangan. Jangan kita benci dia, begitu. Maka kalau kita bertemu dengan orang kafir, kita katakan begitu di diri kita ngomong. Bisa jadi orang tersebut yang kafir, dia masuk jadi orang muslim, taat ibadahnya, ketika dia meninggal dunia husnul khotimah. Namun kita katakan juga dalam diri kita, wa asa an akpuro fayuhtamali bisuil amal. Bisa jadi nih kita yang muslim sejati, bisa jadi yang kita baru dilahirkan udah jadi orang muslim, tapi gara-gara pergaulan, bisa jadi nih karena pergaulan, karena berteman dengan orang yang mungkin kita bisa jadi salah jalan, kita jadi orang yang kafir dan su'ul khotimah. Tuh, maka penting nih. Tuh, ya. Ini yang harus kita jaga tuh, yang harus kita tanamkan. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Biarin kalau orang lain dirinya merasa lebih baik daripada diri kita, asal jangan diri kita yang merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Nasihat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah engkau manusia biasa-biasa aja di hadapan manusia lainnya. Artinya begini, ketika kita menjadi orang yang biasa-biasa aja di hadapan orang lain, maka insya Allah hidup kita juga akan lebih baik daripada orang lain. Sekalipun kita tidak merasa seperti itu, maka orang yang akan membuat diri kita menjadi baik. Kenapa kita diajarkan harus menjadi orang biasa-biasa aja di hadapan orang lain? Karena fa innallaha yukrahu, sesungguhnya Allah itu amat sangat membenci. Ini kalau kita merasa derajat kita lebih tinggi daripada orang lain. Fa innallaha yakrahu, maka sesungguhnya Allah itu amat sangat membenci ayyara abduhu mutamayyizan an ghairihi, orang yang merasa paling istimewa di hadapan orang lain. Ini Allah gedeg banget, Allah benci kalau ada orang yang ngerasa dirinya paling istimewa di hadapan orang lain. Benci. Misalkan ada orang kaya, dia merasa kaya, lalu kemudian kita merendahkan diri kita, itu Allah sangat benci juga kepada orang yang merendahkan dirinya.
Jadi boleh kita rendah, tapi jangan sampai merendahkan harga diri, nggak boleh. Kita boleh hormat kepada orang yang hebat, tapi jangan sampai kita merendahkan harga diri kita, karena ini Allah benci. Begitu. Jangankan orang yang kayanya, ya kitanya sendiri yang merendahkan harga diri kita kepada orang yang hebat, maka Allah benci. Begitu. Dengan kita merendahkan diri kita, akhirnya apa? Orang itu merasa tinggi. Jadi dua-duanya salah. Karena Allah memberikan harkat dan martabat mahkota di atas kepala kita, ya, tujuannya agar tidak merendahkan harga diri. Begitu. Maka banyak kan orang kalau masalah urusan kayak permasalahan misalkan debat segala macam. Namun kira-kira pertanyaannya, kalau memang sudah merendahkan harga diri kita, marah kagak kira-kira? Marah. Kita dipukul masih nggak marah? Iya. Tapi kalau kita sudah direndahkan harga diri, wah pasti nguas di itu, pasti ngamuk. Saya yakin. Maka pegang tinggi-tinggi harkat dan martabat harga diri kita. Jangan sampai kita merendahkan harga diri kita, karena Allah amat sangat membenci kepada orang yang senantiasa merasa lebih istimewa daripada orang lain. Sama kita pun juga begitu. Jangan pernah mengecilkan orang lain. Jangan pernah kita juga merasa orang yang paling istimewa di hadapan orang lain. Tuh, begitu. Yang selanjutnya adalah wal maqalatu saniyata wal isruna. Maqalah yang ke-21. Kila dikatakan auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi alaihi salam. Jadi telah mewahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Uzair. Jadi Uzair ini adalah seorang nabi. Jadi Uzair ini adalah seorang nabi, Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair namanya. Nabi Uzair ini Pak, Bu, beliau ini adalah seorang nabi di bangsa Yahudi. Di dalam riwayat lain ada yang mengatakan Nabi Uzair ini hidup setelah Nabi Sulaiman. Nah, namanya Nabi Uzair. Dan Nabi Uzair ini Pak, kasusnya sama seperti Nabi Isa. Jadi Nabi Uzair ini sama orang Yahudi hampir dikultuskan, dianggap sebagai anak Tuhan. Kok bisa? Karena Nabi Uzair ini sangat cerdas. Beliau ngelihat kitab Taurat saja, baru ngelihat langsung hafal. Maka kata bangsa Yahudi, kagak mungkin kalau ini bukan anak Tuhan tapi bisa hafal kitab Taurat. Tuh. Hampir sama kasusnya dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan oleh Bani Israel. Nabi Isa, apa kelebihannya Nabi Isa sehingga bisa dianggap sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala? Bisa menghidupkan orang meninggal, bisa menghidupkan orang mati. Dikultuskan dah tuh sama orang Bani Israel sebagai anak Tuhan. Nah, inilah Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair ini memang orang hebat, seorang nabi yang cerdas, dan beliaulah yang bisa hafal kitab Taurat. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang hafal, hanya beliau yang hafal. Begitu. Lalu kemudian dikatakan faqala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman. Berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Uzair. Apa firmannya? Ya Uzair, wahai Uzair, kata Allah Subhanahu wa taala, idza aznabta zamban sogiron, jika engkau melakukan sebuah dosa kecil. Kata siapa tuh? Kata Allah, jika engkau melakukan sebuah dosa kecil,
Fala tanzur ila sogirihi, jangan engkau melihat kecilnya dosa tersebut, atau jangan engkau lihat kecilnya dosa itu. Tapi kata Allah apa? Wanzur ila man aznabtalahu, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair, ketika engkau melakukan sebuah dosa kecil, jangan pernah kita ngelihat kecilnya dosa yang kita lakuin, tapi kita harus ngelihat kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Artinya jangan pernah kita ngeremehin yang namanya dosa kecil, karena pada hakikatnya ketika kita melakukan dosa kecil tersebut, jangan kita lihat kecilnya, jangan, tapi kita lihat kepada siapa kita melakukan perbuatan dosanya itu. Yang jelas kan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi jangan pernah kita menganggap dosa yang kecil itu gampang, jangan. Apalagi laki-laki, ya. Laki-laki kan paling gampang banget kalau buat dosa kecil. Bener. Ya bukan hanya laki-laki sih, perempuan juga sama, gampang berbuat dosa kecil. Maka kalau kelemahan laki-laki ini saya kasih tahu Bu, Ibu udah tahu belum kelemahan laki-laki di mana? Wah, tahu berarti Ibu. Ya, jadi kelemahan laki-laki itu ada di mata. Nah, kalau kelemahan Ibu ada di mana? Ada di mana, Bu? Ada di mana coba? Ini yang kecilnya aja yang kecil. Kalau mulut kegedean kayaknya itu dosanya. Ini yang kecilnya kelemahannya. Ini bicara kelemahannya. Di kuping kelemahan perempuan tuh. Kalau kelemahan laki-laki ada di mata, kalau kelemahan perempuan ada di kuping. Maka perempuan nih kalau kupingnya udah ngedengar sesuatu, sekampung nyampe. Bener. Itu kelemahannya perempuan, adanya di kuping. Kalau laki-laki adanya di mata. Coba Pak, mata kita nih kalau ngeliat cewek yang rada demplonan dikit, bagaimana rasanya? Ya kan? Waduh, inilah kelemahannya laki-laki. Ini kan dosa kecil nih, dosa kecil. Namun jangan kita lihat dosa kecil ini dari perbuatan dosanya, tapi kita lihat kepada siapa kita melakukan perbuatan dosa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang kecil ini nih harus kita jaga, jangan sampai nih kita melakukan perkara-perkara dosa kecil. Karena kalau kita nyepelein ini, ya lama-lama kan kecil jadi gede kalau kita kerjain terus, ya. Jadi jangan kita lihat kecilnya dosa, tapi kita lihat kepada siapa kita melakukan perbuatan dosa. Yang selanjutnya adalah wa idza asobaka khairon yasirun. Wa idza asobaka khairun yasirun, ketika engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit. Tuh. Ketika engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila sogirhi, janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan tersebut, ya. Kecilnya kebaikan tersebut, tapi wanzur ila man rozakoka, lihatlah siapa yang memberikan rezeki kepada kita walaupun kecil. Tuh. Kadang-kadang kita makan kalau dapat rezeki kecil ngeluh, bukan ngucap alhamdulillah. Bener. Padahal kalau kita mau bersyukur, insya Allah akan tambah. Begitu. Jadi jangan pernah kita yang namanya ngelihat rezeki kecil itu. Ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, ya, jangan dilihat sedikitnya, tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki. Begitu. Karena apa? Ketika kita misalkan ngomong begini nih, ngomongnya, ya ilah kecil amat sih, itu kan doa. Kita dapat rezeki dikit nih, lalu kita ngomong begini nih, ya ilah kecil amat sih nih, tadi mau gogah aja gue ngerjain. Begitu tuh, itu doa tuh.
Makan misalkan nih, kayak kita nih bapak-bapak disiapin makan sama istri kita, deh makan sih dari kemarin begini-begini aja, itu doa. Doa jangan, itu kan rezeki. Ya kadang kita kan mandangnya begini, rezeki itu apa yang biasanya terlintas di dalam benak kita yang dikatakan rezeki? Duit. Kagak jauh dari itu, ya kan? Padahal kan rezeki bukan cuma duit, banyak. Sehat rezeki, ya kan? Kita bisa sekarang ngumpul begini, nih rezeki dari Allah, nikmat. Bisa ngumpul, bisa bermuazahah kita, bisa bersilaturahim, bisa nyambung silaturahim. Begitu. Ini kan rezeki juga. Udah umur kita panjang, rezeki kita gampang. Begitu. Jadi jangan pernah ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, jangan kita lihat kecilnya rezeki itu, namun kita lihat kepada siapa yang memberikan rezeki. Kemudian wa idza asobaka baliyatun, ketika engkau diberikan musibah. Nih kata Allah, ketika kita diberikan musibah, fala taskuni ila khalqi, jangan pernah engkau mengadukan Allah dengan makhluk. Tuh. Jadi kalau kita dikasih ujian sama Allah, kalau kita dikasih musibah sama Allah, dikasih bala sama Allah, jangan pernah mengadukan Allah kepada makhluk. Artinya mungkin pandangan Allah, kalau kita dikasih musibah lalu kemudian kita ngomong sama orang, itu kan sama aja kita lagi ngomongin Allah. Contoh misalkan saya punya masalah, curhat sama Pak Haji Asnawi, ya kan, saya ngomong nih banyak nih, aduh Pak Haji, ini hidup saya lagi belangsak banget ini, kayaknya rezeki saya lagi seret banget ini. Kan sebenarnya ini nih ujian dari Allah, ngelihat keimanan kita sampai di mana. Malah saya curhat kepada orang lain atau kepada makhluk Allah, itu sama aja saya lagi ngomongin Allah. Yang bahayanya kalau kita udah ngomongin Allah, di sini Allah ngomong juga, kamala askuka ila malaikat, sebagaimana Allah, aku tidak mengadukan engkau kepada malaikat. Artinya begini, ketika kita udah ngadukan Allah kepada manusia, untungnya Allah kagak mengadukan kita kepada malaikatnya. Kalau sampai Allah mengadukan kita kepada malaikatnya, maka di sini dikatakan idza sa'idat ilayya masyawik, ya, ketika sampai kepadaku kesalahan-kesalahan dan akan dibuka aib-aib kita. Maka kalau kita dikasih musibah sama Allah, jangan pernah kita ngeluh kepada orang atau kepada makhluk Allah. Kita disuruh ngeluhnya kepada Allah. Kalau sampai kita ngeluh kepada makhluknya Allah, lalu Allah ngadu kepada malaikatnya, lalu kemudian malaikat membuka aib-aib kita. Masya Allah, kalau udah dibuka aib-aib kita, mungkin dari zaman kita masih kecil sampai sekarang, itu udah gak ketahuan kali ya. Kalau sampai dibuka, mungkin kita pindah kampung kayaknya. Begitu. Ya, kesalahan-kesalahan kita dibuka sama Allah, maka sangat bahaya. Maka ketika kita dapat musibah, adukan sama Allah. Jangan ngadu sama manusia. Padahal kan ketika kita ngadu sama Allah, kita ngeluh sama Allah, diberikan musibah sama Allah, ini kan tandanya Allah sayang sama kita. Allah ngasih ujian sama kita, tandanya Allah sayang. Allah ngasih sakit sama kita, tandanya Allah sayang. Iya kan? Karena orang sakit berarti dosanya digugurkan sama Allah. Mungkin dihapus kagak, cuman gugur, rontok dikit-dikit, begitu. Ya, rontok dikit-dikit. Kalau dihapus kagak, karena dosa mah nggak bisa hilang. Begitu. Kalau dosa hilang, lalu misalkan kita taubat nih, baca astagfirullah, terus sholat taubat,
ya kan, kemudian tuh lalu dihapus sama Allah, ya enak kan begitu mah, ya kagak ada neraka, surga semua. Maka yang dikatakan dosa itu tidak bisa dihapus, tapi gugur, berkurang. Ya, yang namanya dosa cuma berkurang, kagak bisa dihapus tuh. Maka ini kan tandanya Allah sayang kepada kita. Kalau kita ketika diberikan musibah tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita mengadukan Allah dengan makhluk. Kalau kita sampai mengadukan Allah dengan makhluk, maka Allah pun akan membuka aib-aib kita melalui malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih ya, 3 nasihat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, harus kita pakai di dalam diri kita. Agar apa? Agar hidup kita bisa baik dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita salah jalan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang senantiasa enggak bersyukur kepada Allah. Maka ini nih ya, yang terpenting yang harus kita jaga. 3 nasihat Sayyidina Ali dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Wallahu a'lamu bishawab.